Bacaan dari Injil Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Sembahlah Kristus. Selamat pagi, pastor, frater, para suster yang terkasih. Selamat pagi, suster. Horas, Horas, Yahoo, Yahoo, maju aja. maju aja. Dulu ketika saya masih di rumah, sering terjadi kesalahpahaman antara saya dengan mama saya. Itu karena penyebabnya satu hal saja, para suster, yaitu handphone. Mereka memanggil saya dengan sebutan par handphone. Mengapa? Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya bahwa seseorang yang selalu menggunakan handphone di mana-mana. Itulah memang saya yang saya alami. Kalau saya dari bangun pagi sampai tidur lagi, handphone itu seolah-olah tidak akan bisa lepas dari tangan saya. Bahkan mandi juga saya sering bawa handphone. Mungkin para suster, frater yang senyum-senyum sepengalaman dengan saya ya. Dan mama saya selalu bilang, terus handphone, di mana-mana terus handphone, lambat kau bekerja hanya gara-gara handphone. Bapak saya juga begitu, hanya karena bapak saya diam saja kan, tidak bisa lagi diam. Ini sering membuat mujizat di mana-mana. Tetapi para suster, karena Zakheus ini pendek, dia berpikir juga, bagaimana saya bisa menandingi orang banyak ini untuk melihat Yesus, sedangkan badan saya pendek. Tetapi dia terus berusaha keras, dia berlari dengan, kita bisa bayangkan kecilnya ini, dia berlari mendahului orang banyak itu, dan ia menemukan pohon ara. Dengan idenya dia memanjat pohon ara itu. Para suster yang terkasih, mengapa reaksi Zakheus sampai begitunya? Kenapa seperti bersemangat sekali dia? Karena ia merasakan bahwa ia membutuhkan Yesus dalam hidup. Karena ia selama ini diterasingkan dari orang banyak, dari orang di daerah itu. Dia merasakan membutuhkan Yesus untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Dan yang paling aneh para suster, Zakheus yang di atas pohon dan orang banyak yang melihat Yesus, pandangan Yesus tidak kepada orang banyak itu, tetapi kepada Zakheus yang di atas pohon. Dia mengatakan, "Zakheus, segeralah turun, sebab saya harus menumpang di rumahmu." Para suster, kata harus itu menandakan bahwa kedatangan Yesus itu bukan hal yang biasa atau yang bisa saja dia melintas, tetapi dia memiliki makna yang penting yang menandakan bahwa Yesus memberikan kesempatan kepada Zakheus untuk bisa melihatnya. Lalu ketika Yesus mengatakan, "Zakheus, segeralah turun." Wow, Yesus memanggilku.
Lalu segeralah dia turun dengan antusias dan gembira. Dan peduli lagi dia bagaimana caranya turun waktu itu. Dia meluncur atau melompat kah? Tidak waktu itu kan, karena saking semangatnya dia. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus tidak berjalan begitu mulus. Dia turun langsung bertemu dengan Yesus, tidak langsung. Banyak orang yang bersungut-sungut pada waktu itu. Mungkin ada dari situ waktu itu bersama orang. Bahasa malau Yesus. Dia bukan berdosa itu. Bahasa Indonesia yang mengatakan, mengapa Yesus pergi ke rumah orang berdosa itu? Itulah mungkin pada saat situasi itu bersungut-sungut orang-orang di mana. Tetapi apa sikap dari Zakheus? Sikapnya sangat mengharukan para suster. Dia mengatakan, Yesus, setengah dari apa yang telah kuambil dari orang akan saya kembalikan 4 kali lipat. Itu dia katakan kepada Yesus. Yang dulunya dia suka mengambil hak orang lain, suka mengambil kebahagiaan orang lain. Sekarang dia berubah. Dia mau mengembalikan, dia mau memberi kepada orang lain. Dulu para suster, harta adalah segala-galanya bagi Zakheus. Harta adalah nomor 1 di hati Zakheus. Tetapi ketika ia berjumpa dan bertemu secara langsung dengan Yesus, ia mengalami perubahan hidup. Yesus menjadi segala-galanya dan nomor 1 di hati Zakheus. Para suster yang baik, bagaimana dengan hati kita? Begitu banyak di dunia ini yang berusaha menempati ruang hati kita. Sahabat, keluarga, atau bakat-bakat, kenyamanan diri itu berusaha menempati ruang hati kita yang membuat kita jauh dari Yesus. Sehingga kita tidak mampu untuk melepaskan dosa-dosa itu atau melepaskan hal-hal yang melekat dalam diri kita. Maka mari para suster kita belajar dari sikap Zakheus yang setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan dan menjadikan Yesus sebagai segala-galanya dan nomor 1 di dalam hidupnya. Tuhan yang berkuasa memampukan Zakheus untuk mengalami perubahan. Begitupun dengan kita, asalkan kita mau terbuka dan menerima Yesus tinggal di hati kita. Semoga